Halo Auto Lovers. Kinerja Tri Risma hari ini telah menjadi bahan perbincangan di kalangan netizen belakangan ini. Akrab dengan metode pelusukan yang ia implementasikan selama menjabat sebagai wali kota Surabaya, rupanya telah membawa sejumlah pro kontra. Beberapa pihak mengatakan bahwa hal yang ia lakukan sangat mulia dan memang tak bisa dipisahkan dari karakter serta pribadi Risma yang hobi bekerja. Wanita berusia 59 tahun ini memang mengaku tidak pernah betah berada di dalam ruangan kerjanya. Ia lebih senang berinteraksi langsung dengan masyarakat dan melihat kondisi sekitar bersama bawahannya. Namun beberapa pihak tentu datang dari perspektif yang berbeda. Jika banyak yang mengeluh-elukan Risma karena aksi yang dilakukannya, sisanya justru menghujat perbuatannya. Tak sedikit politisi yang menganggap bahwa apa yang dilakukan Risma sebagai langkah untuk memperbaiki citra diri semata. Ternyata bukan kali pertama Risma mendapatkan banyak kritikan atas dirinya dan apa yang telah dilakukan. Perjalanan karir seseorang memang membutuhkan banyak sekali hambatan sebelum akhirnya sampai pada status mereka yang sekarang. Risma pun ternyata melalui banyak rintangan yang telah mencoreng nama baiknya beberapa kali. Berikut 10 hal dan kisah kelam yang pernah dihadapi Risma. Penasaran? Yuk simak videonya dan jangan sampai di skip ya. Tapi tunggu dulu Auto Lovers, untuk mendapatkan informasi terbaru dan menarik lainnya pastikan untuk mengklik subscribe dan like tentunya. Number 10. Desas-desus pemberhentian. Sekitar 10 tahun lalu, siapa sangka jika Risma tidak merasakan begitu banyak kebahagiaan di awal-awal masa jabatannya. Hal ini disebabkan karena belum sempat menjabat, Risma pun diturunkan oleh Ketua DPRD Surabaya Wisnu Wardana dengan hak angketnya. Hal ini bukan tak beralasan, namun disebabkan karena adanya peraturan Wali Kota Surabaya Perwali nomor 56 tahun 2010 tentang perhitungan nilai sewa reklame terbatas di kawasan khusus Kota Surabaya yang menaikkan pajak reklame menjadi 25%. Namun Risma yang merupakan pecinta mobil Toyota Kijang Innova telah dianggap melanggar undang-undang, yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri nomor 15/2006 tentang prosedur penyusunan hukum daerah. Number 9. Isu pengunduran diri. Tepatnya Februari 2014, Risma pernah mengeluarkan statement di sebuah stasiun TV swasta nasional yang membahas mengenai perencanaan pemilihan dan pelantikan wakil wali kota Surabaya yang dianggap tidak mengikuti prosedur. Selain itu, kasus kebun binatang Surabaya pun menjadi polemik tersendiri, hingga persoalan pembangunan tol tengah kota Surabaya pun menambah deretan masalah Risma saat itu. Namun pengunduran diri tersebut ditolak oleh hampir sebagian masyarakat Surabaya. Number 8. Insiden Taman Bungkul. Risma memang sangat terkenal dengan pengelolaan kotanya. Ia akan dengan sangat semangat memperbaiki tatanan kota dan akan geram ketika fasilitas kota menjadi rusak. Masih di tahun yang sama pada 11 Mei 2014, perusahaan es krim Wall di bawah naungan PT Unilever Indonesia mengadakan acara bagi-bagi es krim gratis kepada masyarakat kota Surabaya. Namun sayang seribu sayang, event tersebut justru membuat warga antusias dan akhirnya menginjak-injak tanaman di sana. Tanaman pun rusak parah dan hal ini membuat Risma sangat murka. Number 7. Isu membeli penghargaan. Penghargaan yang telah diperoleh Risma ternyata semuanya mendapat komentar positif dari masyarakat. Masih di tahun yang sama, April 2014, Risma mendapatkan penghargaan Socrates Award dan kategori Feature City European Business Assembly (EBA). Banyak yang turut merayakan penghargaan ini, bahkan sempat diarak di kota Surabaya. Hanya saja usut punya usut, nama Risma ternyata tidak masuk dalam penerimaan penghargaan tersebut. Yang lebih mencengangkan lagi, menurut laporan Center for Investigative Reporting, harus ada biaya yang dibayar loh untuk bisa meraih penghargaan EBA ini. Karena hal tersebut, banyak yang menduga bahwa Risma menggunakan anggaran untuk membeli penghargaan. Number 6.
Pasar Turi. Setahun setelah kasus penghargaan pada tahun 2015, Risma dilaporkan oleh PT Galabumi Perkasa selaku pengembang Pasar Turi karena dianggap abai dan menunda-nunda untuk melakukan pembongkaran terhadap tempat penampungan sementara TPS Pasar Turi. Hal ini dianggap telah melanggar perjanjian yang telah dilakukan antara pemerintah kota Surabaya dan pengembang Pasar Turi. Di dalam perjanjian tersebut dinyatakan bahwa jika Pasar Turi telah selesai dibangun, maka pedagang di TPS akan dikembalikan ke gedung Pasar Turi. Number 5. Konflik dengan Gubernur DKI Jakarta. Basuki Cahayapurnama alias Ahok ternyata pernah berseteru dengan wanita bernama lengkap Tri Risma hari ini. Nama Risma mulai disebut-sebut sebagai calon penantang terkuat dari gubernur yang tengah menjabat, yakni Ahok. Nama Risma pun kemudian disebut-sebut akan diusung oleh PDI Perjuangan pada Pilkada DKI 2017. Hal ini membuat publik menilai beberapa pihak terkesan mengadu domba antara Tri Risma hari ini dan Basuki Cahayapurnama. Number 4. Anak terjerat kasus. Risma memang dikenal memiliki seorang putra yang juga bergelut di bidang bisnis. Pada Maret 2019, putranya Fuad Bernardi diperiksa sebagai saksi oleh kepolisian terkait kesaksian sejumlah tersangka kasus proyek pembangunan basement RS Siloam yang mengakibatkan jalan Kubang ambles sedalam 10 meter. Number 3. Penghinaan di media sosial. Masih segar diingatan yakni 2020 kemarin, seorang warga asal Bogor bernama Zikria Zatil dilaporkan atas dugaan melakukan penghinaan, pencemaran nama baik dan ujaran kebencian terhadap Risma. Media sosial memang menjadi tempat di mana kritik bisa dilayangkan dengan bebas. Zikria membela Anies yang menjadi bulan-bulanan pendukung Risma terkait banjir yang terjadi. Akhirnya setelah statement penghinaan tersebut, Zikria langsung ditangkap oleh kepolisian di rumahnya di daerah Bogor dan ditahan di Surabaya. Zikria yang merupakan pendukung Anies Baswedan merespon keras dengan status yang menyindir sosok Risma sebagai kodok betina. Kemudian hal ini ditanggapi luas oleh warga Surabaya mendesak agar Zikria segera ditangkap karena telah menghina wali kota mereka. Number 2. Perasaan gagal di depan dokter. Di masa pandemi yang semakin mencekam, beberapa kasus pun terjadi dan menimpa dokter-dokter berbakat di Indonesia. Saat melakukan audiensi dengan Ikatan Dokter Indonesia IDI Surabaya di Balai Kota bulan Juni lalu, Risma 2 kali bersujud di depan salah seorang dokter dan menangis terseduh-seduh. Dokter tersebut datang memberikan kabar terkait kondisi rumah sakit yang sudah penuh karena banyaknya kasus baru. Dengan suara parau, Risma mohon maaf atas ketidaknyamanan tersebut dan menegaskan bahwa pihaknya telah berulang kali ke rumah sakit milik Pemprov Jatim, tapi tetap tidak membuahkan hasil. Number 1. Geram saat fasilitas publik dirusak. Saat masih menjabat sebagai wali kota Surabaya, Risma ternyata pernah marah-marah dan sedih saat adanya aksi demonstrasi penolakan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Selain undang-undang yang bikin geram, hal lain yang membuat Risma kesal adalah karena demonstran tersebut merusak fasilitas publik. Suaranya pun terdengar sangat parau saat mengungkapkan perasaannya di depan warga. Setelahnya, ia menghimbau agar tidak ada lagi aksi bakar-bakar fasilitas ketika melakukan protes terhadap pemerintah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah video ini guys. Like and share video ini ke teman-teman otomaniak Anda. Dan satu lagi guys, gak ada ruginya untuk mengaktifkan lonceng notifikasi kalian agar bisa mendapatkan video terbaru dari kami. Jangan lupa tinggalkan opini Anda agar kita dapat selalu berbagi informasi yang bermanfaat. Oke, see you on next video.